Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat hadir di masjid Fastabiqul Khairat, melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan mengikuti kajian. Semoga hadirnya kita di majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberkat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin yang berbahagia, mari kita baca surah Al-Baqarah. Lanjutkan pembahasan sebelumnya. Al-Baqarah ayat 224 sampai 225. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang berbahagia, insyaallah kita akan bahas dua ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang, secara umum menjelaskan tentang al-aiman, yaitu sumpah. Di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan khamar, haid, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang peran seorang suami dan istri di dalam melaksanakan hubungan pernikahan. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsep aiman, yaitu konsep sumpah. Maka ayat 224 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Jangan kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala urdatan, menjadi penghalang, liaimanikum, untuk melakukan
kebaikan karena sumpah-sumpah kalian. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, ketakwaan, dan islah, memperbaiki hubungan antara manusia. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mendengar. Khawafil azan wa azakumullah, di antara asbabun nuzul dari ayat ini adalah bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang al-mubasysyirina bil jannah, orang yang pertama kali di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini kebiasaannya adalah senantiasa memberi infak, memberi bantuan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan kepada keluarga-keluarganya. Di antara keluarganya itu ada yang bernama Mastoh. Ada yang bernama Mastoh. Mastoh ini kira-kira laki-laki atau perempuan? Hah? Kalau dari sisi nama perempuan, tapi sebenarnya ini ada laki-laki. Beliau ini adalah ibnu khalati Abi Bakrin, anak dari bibinya Abu Bakar. Berarti siapanya? Keponakan itu sepupu, anak bibi, sepupu. Ini sepupunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hubungan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan baik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada keluarga-keluarganya sangat luar biasa. Beliau ini sudah masuk Islam, diberikan bantuan, tapi ketika di awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian terjadi hadisu al-ifki. Nah, ini nanti ketika terjadinya hadis al-ifki, apa fitnah yang disematkan kepada istri tercinta Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana sudah mulai dimunculkan informasi bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu telah melakukan penyimpangan, begitu. Ini nanti ceritanya panjang. Ini ketika perang, nanti ada Sofwan juga. Nah, ini kemudian cerita singkatnya, ini cerita perangnya. Setelah perang itu Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan, ya, di medan perang. Lalu kemudian ada di antara sahabat Nabi yang bernama Sofwan, itu kemudian melihat, ya, bagian tim sapu bersih lah begitu. Sebelum ya pulang, yang prajurit yang lainnya sudah berangkat semuanya pulang, dilihat lagi, ditelusuri lagi, ada yang ketinggalan. Nah, lalu kemudian melihat ternyata Sayyidah Aisyah masih, ya, dalam pelana di atas ontanya. Lalu kemudian apa? Nah, sahabat Nabi Sofwan ini kemudian mengambil menuntun kuda tersebut, ya, dengan berjarak, ya, karena istri Rasulullah SAW diiringi.
Nah, sebelum sampai kota Madinah, maka kemudian banyak orang-orang munafik mengatakan bahwa wah, ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan penyimpangan. Mulai muncullah sebar-sebar fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Nah, pada saat itulah maka kemudian di antara sahabat Nabi SAW dan juga sepupu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini yang bernama Mastah ini kemudian juga sama ikut-ikutan mencaci, ikut-ikutan terprovokasi, terkena fitnah. Lalu kemudian apa? Pada saat itulah maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, sejak saat ini saya tidak akan memberi maaf, kan gitu ya, dan akan menghentikan bantuan, ya, bantuannya kepada Mastah ini. Nah, kemudian singkat ceritanya lagi, maka turunlah ayat yang menceritakan tentang kesucian dari Aisyah radhiyallahu anha. Langsung ayat yang mensucikan beliau. Maka kemudian ya Mastah ini termasuk yang bertaubat kepada Allah. Nah, yang bertaubat kepada Allah, meminta maaf dan seterusnya. Tapi tetap kata Abu Bakar, saya tak akan membantu lagi. Nah, maka kemudian karena situasi dan kondisi seperti itu, maka turunlah ayat ini. Fanazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat ini 224 ini. Ini teguran langsung kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini sangat luar biasa. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini? Ini teguran langsung. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Jangan kalian jadikan sumpah kalian. Dan ternyata kalau menurut ayat ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bukan hanya sekedar mengatakan tidak akan, tetapi dia bersumpah demi Allah, begitu, saya tidak akan membantu dia lagi karena dia telah Mastah ini menyakiti hati dia, ya, menyakiti hati keluarga besar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pokoknya ya tiada maaf bagimu, kan begitu ya. Bantuan putus. Nah, maka setelah turun ayat ini, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sejak turun ayat ini maka aku akan memaafkannya. Aku akan tetap membantunya, bahkan menambahkannya sampai hari kiamat. Nah, ini artinya apa? Di antara hikmah yang kita bisa ambil dari asbabun nuzul ini, yang pertama, sebanyak apapun kesalahan manusia kepada kita, kalau dia meminta maaf, maka hendaknya kita mestinya memaafkan. Ini sama seperti apa? Pemaafan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini sangat luar biasa. Menghilangkan memang noda-noda dalam hati, membersihkan hati, memaafkan. Karena kalau tidak memaafkan ini berarti apa? Dalam hati ini masih ada muncul kesal, dendam, ya, marah dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena pada ayat setelahnya, yes,
Di sini nanti akan dijelaskan ayat setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan maaf ini adalah salah satu amal khair, amal kebaikan. Jadi memaafkan ini adalah amal soleh, amal kebaikan. Makanya ada sahabat Nabi yang masuk surga itu gara-gara memaafkan orang lain. Amalnya tak banyak, amal ibadahnya tak banyak, tapi sebelum tidur dia selalu memuhasabah dirinya, dan orang yang bersalah kepadanya mau minta maaf atau tidak minta maaf, dia relakan, dia maafkan semuanya. Ternyata sahabat ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Ditanya apa? Ya, sahabat yang lain kemudian bertanya, apa rahasianya kok sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa beliau ini masih hidup nih, sudah dikatakan masuk surga. Dia akhirnya minta izin nginap sampai 3 hari 3 malam, kan gitu kan, 3 malam dia nginap di rumah sahabat tersebut. Nah, malam pertama dilihat enggak terlalu banyak ibadahnya, kan gitu kan. Malam keduanya sama, malam ketiganya sama juga. Setelah itu dia mengatakan, sebenarnya saya nginap di sini ingin melihat, ingin membuktikan apa sebenarnya amal ibadahmu, amal ketaatanmu, sehingga Nabi mengatakan engkau ini masuk ke dalam surga. Maka saya tak ada banyak ibadah, kata beliau, cuman ada amal yang istiqomah aku lakukan, yaitu apa? Selalu memuhasabah diri dan memaafkan sebelum tidur, memaafkan orang-orang yang berinteraksi dengannya di siang harinya. Dia maafkan semuanya, baik dia minta maaf atau tidak. Ternyata itulah yang membuat ya sahabat ini masuk surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian apalagi terkait dengan sumpah. Ketika kita bersumpah, maka hendaknya jangan sampai menghalangi sumpah kita untuk melakukan kebaikan. Nanti akan kita uraikan sumpah dalam Islam seperti apa. Kemudian ayat berikutnya, la yu'akhidzukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa atau menghukum kalian billaghwi fi aymanikum, karena dia tidak serius di dalam bersumpah, ya. Walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum, tetapi yang dicatat oleh Allah, yang akan diberikan sanksi oleh Allah, itu apabila bersumpah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Wallahu ghafurun halim. Nah, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Nah, kita masuk al-aiman. Aiman itu apa definisinya? Sumpah itu, al-aiman itu jam'u yamin. Dia adalah jamak dari tangan kanan. Yamin itu apa? Tangan kanan. Ini secara bahasa. Sumpah itu berasal dari kata yamin. Al-aiman itu jamak dari yamin. Yamin itu tangan kanan. Wa summiya biha al-halaf li'annahum kanu idza tahalafu akhadha kullun bi yamini sahibi. Kenapa sumpah itu dalam bahasa Arab disebut tangan kanan? Pakai istilah tangan kanan karena ketika dia bersumpah atau saling bersumpah, maka yang dipegang pertama kali itu adalah tangan kanannya. Aku biasanya orang bersumpah, dia kalau ndak begini tangan kanannya, atau dia salaman, atau dia megang apa yang dia bersumpah dengan.
Atau yang kedua, kenapa menggunakan istilah tangan kanan? Karena tangan kanan itu yang bisa memegang dengan kuat secara umum. Secara umum tangan kanan ini apa? Memegang barang itu lebih kuat daripada tangan kiri. Nah, secara istilah aiman itu adalah tahqiqul amr au tauqiduh bi dzikri bismillah taala au sifatin min sifatih. Sumpah itu adalah ingin mewujudkan sesuatu dan menguatkannya. Menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Jadi ingin menguatkan sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifatnya. Nah, maka suatu perkataan atau bahkan suatu perbuatan atau satu kejadian itu bisa kuat informasinya, diberikan ikatan yang kuat ya, supaya orang lain lebih percaya. Nah, itu untuk menekankan bahwa ini sesuatu yang ya dipahami atau didengarkan ya lebih kuat lagi. Nah, maka itu biasanya sumpah. Kenapa orang bersumpah? Pertanyaan, kenapa orang bersumpah? Kira-kira? Karena belum meyakinkan. Belum yakin orang tuh. Maka kemudian dia bersumpah. Nah, biasanya sumpah itu di dalam syariat al-yamin la yakun illa bi dzikri bismillah. Sumpah itu tak boleh kecuali dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifat-sifat Allah. Nah, kalau dia bersumpah dengan makhluk, maka dalam hal ini hukumnya haram. Contoh misalnya, demi bapak dan ibu saya, demi keluarga saya bersumpah. Nah, itu maka itu diharamkan. Kenapa? Dia bersumpah dengan makhluk. Maka hendaknya dia bersumpah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bersumpah, ini pelajarannya juga bagi kita, bisa dengan wallahi, billahi, tallahi. Bisa dengan billahi, wallahi, tallahi. Nah, ini dalam bahasa Arab nih. Nah, nanti dalam bahasa Indonesianya demi Allah. Ya, demi Allah. Nah, dalam hal ini diperbolehkan. Demi Allah ini diperbolehkan. Namun demikian, sebaliknya, orang yang bersumpah untuk melakukan keburukan, nah, kira-kira boleh enggak? Bersumpah untuk melakukan keburukan. Nah, dalam hal ini maka hukumnya haram. Contoh misalnya, demi Allah saya akan patahkan kaki dia, misalnya kan. Nah, ini kan biasanya begitu ya, orang bersumpah nih. Nah, ini juga demi Allah saya akan ganggu kehidupan orang tersebut sampai 7 turunan. Nah, itu biasanya begitu. Dia lebih parah lagi di iblis itu. Nah, ini bersumpah. Kalau iblis itu kan tidak bersumpah dia. Ini berbedanya seperti itu. Nah, ini manusia bersumpah untuk melakukan keburukan. Kenapa?
melakukan keburukan saja itu sudah kemaksiatan, sudah sebuah kesalahan. Apalagi dikuatkan dengan menyebut nama Allah. Dia bersumpah atas nama Allah untuk melakukan kemaksiatan, maka hukumnya haram ini. Begitu juga orang yang bersumpah untuk melakukan kebaikan, boleh tidak? Boleh. Nah, asalkan atas nama Allah. Dalam hal ini contohnya misalnya, ini untuk meyakinkan seorang, demi Allah saya selama ini telah melakukan ibadah apa-apa misalnya, untuk meyakinkan orang itu supaya bisa ikut termotivasi misalnya. Itu tujuan kita, bukan dalam rangka riya, tapi untuk memotivasi. Maka dalam hal ini diperkenankan. Tapi ada juga yang kemudian tidak masuk kategori sumpah, tetapi menisbahkan nama Allah yang tak sesuai dengan hati kita. Contoh, menggunakan kata insya Allah. Nah, ini juga hati-hati juga. Ada insya Allah, ada masya Allah, ada subhanallah. Nanti bagaimana kita pergi ke mana itu bareng-bareng ya. Insya Allah, insya Allah, ini kan insya Allah. Sebenarnya insya Allahnya dia ini, nah itu kalau orang bilang insya Allahnya Indonesia kan, itu sebenarnya tidak niat, tidak ada niat, cuman hanya sekedar menyenangkan saja. Tapi kemudian bawa nama Allah. Nah, itu. Kalau bisa jangan bawa nama Allah. Padahal kita apa? Memang niat. Ya misalnya ada apalah undangan atau apa, insya Allah kan gitu kan. Ya, sampaikan kalau memang ada halangan, sampaikan saja kan gitu kan. Sampaikan ada halangan, mohon maaf kan gitu kan. Jadi jangan bilang insya Allah. Kalau udah insya Allah seakan apa? Seakan-akan ingin menguatkan bahwa insya Allah artinya insya'a Allahu, jika Allah menghendaki. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dilibatkan di situ. Apalagi kalau kita menyebutkan apa? Masya Allah. Nah, apa bedanya Masya Allah dan Subhanallah? Kalau sesuatu yang disenangi, ya, sesuatu yang disenangi itu ucapkan apa? Masya Allah. Kalau sesuatu yang tidak disenangi atau bahkan yang terkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang ya misalnya kita melihat langit, kemudian keindahan, atau sesuatu yang tidak kita senangi, maka ucapkan subhanallah. Ya, ketika orang mengatakan sesuatu terhadap Islam, mencaci Nabi misalnya, atau melakukan kesyirikan, maka ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari semua perkataan tersebut, kan itu. Tapi kalau sesuatu yang kita senangi, masya Allah, anak soleh, kan gitu kan. Pada anak kita, sesuatu kata takjub kita, masya Allah. Nah, biasanya ditambahkan masya Allah, tabarakallah, kan gitu ya. Masya Allah, kan gitu. Nah, ini melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika melihat sesuatu yang kita senangi, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Tapi ketika melihat ciptaan Allah juga, manusia lawan jenis, nah, itu biasanya apa?
melihat apa? Gadis di pinggir jalan, sebutnya apa? Masya Allah, subhanallah, atau la haula. Nah ini Rasulullah mengatakan la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, wala bi ummahatikum, dengan ibu-ibu kalian. La tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, wala bi ummahatikum, dan juga jangan bersumpah dengan ibu-ibu kalian. Wala bil andad, dan juga jangan bersumpah dengan patung-patung. Wala tahlifu illa billah, jangan bersumpah kecuali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahlifu illa wa antum shadiqun. Nah, ini penting, jangan kalian bersumpah kecuali kalian dalam keadaan jujur ketika bersumpah. Karena kalau bersumpah tidak jujur, maka dosanya dosa besar. Maka hati-hati juga ini. Sebentar lagi ini habis pemilu, pileg, ya, yang menjadi presiden nanti disumpah. Nah, maka biasanya disumpahnya dengan dikuatkan lagi. Bukan hanya demi Allah, tapi dengan Al-Quran lagi di atas kepalanya. Kalau dia mengkhianati sumpahnya, itu dosanya dosa besar itu. Nah, maka Imam Az-Zahabi memasukkannya ke Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, maka ini wala tahlifu illa wa antum shadiqun. Nah, ini banyak orang yang bersumpah. Bisa jadi seorang pemimpin, penguasa itu bersumpah tapi tidak shadiq. Bisa juga pedagang. Pedagang juga biasa bersumpah juga. Kalau sumpahnya betul, bagus. Tapi kalau biasa dia bersumpah, beberapa kali saya menemukan juga, itu bersumpah demi Allah ini harganya sekian. Ya. Nah, ini bersumpah begitu. Maka dalam hal ini ada sekarang anak muda bersumpah tuh begini. Apa ini namanya? Swear. Nah, maka ini juga ya tak sesuai juga secara syar'i. Ini swearnya apa? Ini banyak. Ya kan, ibu-ibu pun biasanya begini juga. Ada enggak? Kalau di sini tidak ada, insyaallah. Yang di luar sana. Kalau ini bahaya, maknanya ini foto pun biasanya begini juga. Bisa jadi apa? Boleh nambah satu lagi bagi bapak-bapaknya. Boleh jadikan aku yang kedua, kan gitu kan? Ini biasanya swear. Swear itu apa? Sumpah. Nah, misalnya bahasa Indonesianya itu kan benar enggak? Sumpah deh. Itu masih belum sumpah. Kalau dia hanya bilang sumpah, betul tuh. Itu belum sumpah. Itu hanya sekedar kata saja, tak ada konsekuensinya. Nah, itu ketika dia bilang demi Allah, nah itulah baru sumpah. Sekalipun dia tidak mengatakan saya akan bersumpah, tapi dia mengatakan demi Allah apa yang saya katakan itu benar, berarti dia bersumpah. Nah, ini bahaya juga kalau tidak ditepati. Nah, bagaimana terkait dengan orang yang kemudian bersumpah lalu sumpahnya untuk kemaksiatan atau ya sumpahnya tidak dilaksanakan? Apakah ada solusinya?
Solusinya ada. Silakan buka surah An-Nur ayat 22. Surah An-Nur ayat 22. Sudah dapat? Maaf, surah Al-Maidah. Mohon maaf. Surah Al-Maidah ayat 89. Al-Maidah ayat 89. Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian karena aiman atau sumpah-sumpah yang senda gurau, tak serius dalam bersumpah. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Ya, kalau dia bersumpah lalu dia tidak melaksanakan sumpahnya supaya terbebas, maka dia fakaffaratuhu, cara mengkafarohi apa? Sumpahnya itu adalah pertama it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 fakir miskin. Min ausati ma tut'imuna ahlikum. Makanan 10 orang ini diberikan makanan sama seperti makanan yang dimakan oleh orang yang bersumpah. Gitu. Au kiswatuhum, atau yang kedua memberi pakaian 10 orang miskin. Nah, belikan pakaian ini, para ulama nanti berbeda pendapat. Ada yang mengatakan full atas sampai bawah, ada yang mengatakan cukup sebagian besar anggota tubuh ini ya itu tertutup gitu dengan pakaian itu. Nah, artinya boleh ya baju atau baju celana, sarung gitu. Yang tak boleh dikatakan kopiah saja, kolan suka. Itu walaupun pakaian juga kategorinya, tapi itu tidak diperkenankan. Atau yang ketiga, tahriru raqabah, memerdekakan budak. Gitu. Itu untuk menghilangkan sumpah yang sudah diucapkan itu. Faman lam yajid, lanjutan ayatnya, siapa saja yang tak mampu melakukan itu, tak mampu memberi makan 10 orang, atau tidak mampu memberi pakaian, atau tidak mampu memerdekakan budak, fasiyamu salasati ayyamin, maka hendaknya dia puasa 3 hari. 3 hari. Apakah berturut-turut? Ini para ulama berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan berturut-turut, ada yang mengatakan boleh tidak berurutan, berturut-turut. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Wahfazu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Jadi perintahnya kalau kita bersumpah, laksanakan sumpahnya. Ya kan? Dan hendaknya dalam posisi jujur dalam bersumpah. Kalau tidak, maka dia berdosa besar dan dibalas sanksinya oleh Allah, kecuali dia
membayar kafarah. Kenapa? Hikmahnya kenapa? Karena dia telah membawa nama Allah dalam kehidupannya, dalam ucapannya. Maka dia mesti apa? Ya, bertanggung jawab terhadap apa? Sumpah. Maka dalam hal ini memang tidak mudah. Jangan sembarangan seseorang kemudian bersumpah. Ya. Nah, biasanya orang bersumpah itu karena sering berbohong. Orang sering berbohong, maka dia akan sering bersumpah. Biasanya begitu. Itu hukum alamnya begitu tuh. Ya kan? Hukum kebiasaan. Kenapa? Karena dia sering berbohong, ketika ngomong tidak dipercaya oleh orang lain. Akhirnya dia bersumpah. Akhirnya semakin dia banyak bersumpah, ya semakin banyak tak percaya orang. Gitu ya kan? Nah, maka kalau misalnya orang jarang bersumpah, jarang berbohong, jarang berdusta, lalu kemudian dia bersumpah, orang yakinnya itu 100%, bisa 200% gitu. Contohlah, kalau kita melihat Nabi Muhammad misalnya bersumpah, itu berarti kan ya, bobotnya itu sangat luar biasa kebenarannya. Begitu juga sahabat, begitu juga kalau ulama ketika bersumpah, ini bobotnya ya berat. Tapi kalau orang biasa berbohong, biasa bersumpah, lalu dia bersumpah, walaupun dia benar, orang pun tak percaya juga. Padahal itu benar, tapi dia bersumpah, gitu. Karena seringnya dia bersumpah. Nah, dalam hal ini maka hendaknya kaum muslimin bisa menjaga lisan, jangan mudah bersumpah, kecuali memang urusannya urusan yang benar-benar ya darurat, ya kan gitu. Ya, yang benar-benar darurat. Nah, misalnya juga sama. Nanti dalam fikih itu akan dijelaskan. Dalam ilmu fikih itu, kalau kita beli barang, lalu kemudian ternyata nyampe rumah cacat, itu sebenarnya boleh dia mengembalikan. Tapi syaratnya nanti bagi orang yang penjualnya, ya, bagi para penjualnya hendaknya dia menunjukkan bukti, kemudian bagi orang yang menuduh atau orang yang mengklaim ya pembelinya tadi, maka dia bersumpah. Nah ini, nah dalam hal ini maka nanti diganti. Nah, biasanya begitu. Nah, cuman sekarang ini tak bisa dengan sistem online sekarang ini, ya, pesan apa yang dipesannya tak sesuai dengan ya apa yang dikirim. Ini juga terkadang pun bersumpah-sumpah juga sama, walaupun pakai tulisan juga sama, kategorinya sumpah juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum. Oh, sumpah pocong. Ya, sumpah pocong itu dalam fikih Islam tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada sumpah pocong. Nah, sumpah pocong aja kan tidak ada di Arab, Pak. Yang ada di Indonesia saja itu. Tidak ada. Dan orang itu saking ingin dipercaya kan gitu ya. Sebenarnya cukup dia bersumpah saja, billahi tallahi wallahi, itulah dia bentuk sumpah. Tak ada sumpah itu mesti pakai dikasih pakaian putih, kemudian seperti mayat. Oh iya, potongan dan pocong pun
itu tak ada orang yang tahu sebenarnya itu bentuknya itu. Nah, maka kemudian dia biasanya dipakaikan pakaian setan. Berarti sumpah setan. Nah, dalam hal ini juga ya tidak diperkenankan juga sebenarnya. Ya. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Mubahalah. Ya, mubahalah itu ya bersumpah juga dia. Saling bersumpah. Ya, nah itu ada apa namanya? Keterangannya. Itu diperbolehkan. Itu juga bagian dari sumpah juga. Itu sumpah antara kedua belah pihak yang bertikai. Nah, untuk meyakinkan maka siapa yang benar dan siapa yang salah, itu banyak kejadian juga ketika dia bersumpah, misalnya sumpahnya, kalau saya melakukan ini, maka 3 hari lagi sambar petir. Itu kan ya kalau pas ajalnya juga ya langsung. Itu bisa jadi itu bisa mengubah takdir juga itu apa yang diucapkannya. Itu. Jadi pas saat itu dia berbohong, kena itu. Itu dalam hal ini juga kalau bisa ya jangan mubahalah juga. Nah, dalam hal ini sesuatu yang ini memang kembali pada kejujuran sebenarnya. Jadi adanya sumpah, adanya seseorang yang banyak sumpah pocong dan seterusnya, ini banyak di Indonesia. Di dalam hal ini juga itu biasanya berangkat dari kejujuran. Nah, sebenarnya orang tak percaya pun tak usah tidak masalah juga kan sebenarnya kan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang lain? Ya, Pak. Masih penghitungan. Silakan. Assalamualaikum. Jadi kadang-kadang orang sudah dengan nama Allah ingin lebih memperkuat lagi sumpahnya itu sama dengan nama Rasulullah. Iya. Jadi kira-kira bagaimana hukumnya? Iya. Satu, yang kedua masalah surat talik. Kalau kita kalau nikah biasa kadang ada dibacakan tuh, ada yang dibacakan, ada yang tidak. Itu termasuk sumpah atau tidak? Oh iya. Masalah pernikahan, tolak itu nanti pekan depan ayatnya ini. Nah, tapi sedikit kita bahas kalau bersumpah atas nama Rasulullah. Ini juga sama. Ini juga tidak diperkenankan. Ya, ini juga Nabi Muhammad itu makhluk. Nah, kemudian yang kedua, kalau sigot taklik, nah itu dia. Kalau demi Allah ada enggak sigotnya itu demi Allahnya. Tapi taklik itu biasanya syarat, bukan sumpah dia. Kalau suami, misalnya saya sebagai suami selama minimal 4 bulan atau 2 tahun tidak memberikan nafkah dan seterusnya tuh, maka dia akan dilepas atau gimana tuh bahasa? Saya tidak hafal tuh ini. Nah, kalau dia misalnya dari awal ada taklik, sigot taklik, saya akan berjuang menafkahi dan seterusnya. Kalau selama 1 tahun saya tidak menafkahi, maka saya cerai. Maka dalam hal ini itu terjadi nanti itu. Nah, itu nanti bentuknya sigot tolak. Itu nanti insya Allah pekan depan tuh itu terjadi talak. Itu kalau taklik, maka hati-hati jangan baca taklik. Iya. Iya, ya itu tergantung ini. Kalau kita tidak mau membacanya, maka ya hakim atau KUA juga tidak akan membacanya. Tapi biasanya dianjurkan baca. Nah, tinggal ininya saja. Bagian laki-laki sampaikan. Nah, gitu. Itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab.
Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.